menang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dari pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dari pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Makan depannya. Yesus ada sekarang. Haleluya. Kita gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Janji Allah bagi kaum Yehuda yang berdoa memuji dan menyembah. Inilah saya yang dinanti, iman Allah tadi genapi. Semua penuaian terjadi melanda seluruh bumi. Janji Allah bagi kaum Yehuda umat yang berdoa memuji dan menyembah. Inilah syarat yang dinanti, iman Allah tadi genapi. Lihat penuaian terjadi melanda seluruh bumi. Itu kehilangan, sukacita melimpah, baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Itu kehilangan, sukacita melimpah, baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Kali ini terima kasih buat waktu yang diberikan untuk menyampaikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawakan mengenai beberapa hal yang tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya apa aja ya? Hal yang nggak bisa kembali seperti semula. Banyak hal ya pasti ya. Nah, di sini kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak kejadian yang tak terduga, ya kan? Seperti semalam kata Ibu Jessica, ya kan? Namun satu hal yang kita mau
bahwa kita harus dekat dengan Tuhan, itu udah pasti. Nah, di dalam Yakobus 4 ayat 14 di sini dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, di sini saya mau membawakan hal yang pertama adalah perkataan. Perkataan kalau di dalam Yakobus 1 ayat 26, kita mau lihat bersama. Yakobus pasal 1 ayat 26. Ya. Kita baca bersama 3, 2, 1. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi di sini seringkali dengan kompleksnya permasalahan hidup sehari-hari, seringkali mungkin di jalan ya, kita ditikung, kita bisa ngomong anggur, mangga dan lain sebagainya gitu kan, atau mungkin kita merasa dihimpit dengan keadaan, atau mungkin kita dihina atau segala macam. Seringkali perkataan spontanitas kita itu selalu hal-hal yang kasar. Nah, namun di sini kita mau melihat contoh. Ada seorang wanita karir, katakan beliau mau ke Australia karena memburu waktu, dia udah cepet-cepet, ternyata dia salah lihat waktu. Akhirnya dia ke kafe, beliau beli makanan, minuman sambil menunggu, duduk di serambi gitu. Terus sambil baca-baca, wanita ini sambil makan, sambil minum. Setelah beberapa saat ada seorang pria datang, duduk di sampingnya. Tetapi lama-kelamaan tanpa disadari, sambil asik membaca buku novel yang dibawa, sambil menunggu waktu mau masuk. Nah, wanita ini mendengar ada suara kresek. Terus kayak buka snack. Habis itu ada suara kriuk-kriuk. Nah, tanpa melihat, dalam hatinya hanya mengecam, kurang ajar amat nih orang, nggak tahu diri amat nih. Udah duduk di sebelah saya, malah ngambil snack saya dimakan. Nah, terus sambil makan, wanita karir ini juga merasa ini kan jajanan gua gitu. Sambil akhirnya dia juga baca novel sambil makan juga. Nah, terus akhirnya karena saking gedeknya, perempuan ini marah. Kenapa kamu makan makanan saya? Bla 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 bla. Kata-kata kasar keluar. Nah, dari situ terus wanita karir ini membawa barang bawaannya, terus udah ada pemberitahuan bahwa dia jamnya sudah harus masuk. Nah, setelah ada di pesawat, baru akhirnya dia merasa kepengen nyemil. Nah, akhirnya dia buka plastiknya, terus dia melihat, loh, kok snacknya ada ya? Nah, terus dia di situ akhirnya hatinya galau, merasa malu, merasa juga ya emosinya labil gitu kan akhirnya. Nah, dari hal ini kita bisa belajar bahwa seringkali kita mau belajar cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Segala sesuatu kalau kita hadapi dengan emosi, dengan tergesa-gesa, pasti hasilnya akan apa? Pasti akan mengecewakan. Mengecewakan orang-orang yang di sekitar kita, bahkan tanpa disadari mengecewakan kita karena kita merasa bersalah. Dan juga orang lain mungkin akan tersakiti dengan perkataan kasar yang keluar dari mulut kita. Nah, di sini kita mau belajar mengekang, seperti dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 26 bahwa tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah kita. Seringkali juga dalam kehidupan sehari-hari kita belajar. Yang namanya jatuh bangun adalah sesuatu hal yang wajar. Yang nggak wajar adalah kita berlarut-larut
Jika kita selalu merasa bahwa aku nggak bisa mengangkat lidah, bodoh amat, ini saya, itu nggak bisa seperti itu. Kita mau supaya apa? Pada saat kita jatuh, Tuhan nggak melihat berapa kali kita jatuh, tetapi Tuhan melihat bahwa berapa kali kita mau untuk bangkit. Jadi saya ajak semua saudara-saudari, bahkan penonton YouTube, mari kita belajar mengangkat lidah kita. Karena ada firman juga bahwa dikatakan lidah memang kecil, tapi bisa membuat perkara besar seperti api. Hanya pakai korek kecil itu bisa membakar rumah, bahkan ratusan rumah. Demikian pun lidah kecil, tapi bisa memegahkan perkara-perkara besar. Tergantung kita, mau kita bawa kemana perkataan kita. Perkataan yang benar, perkataan yang penuh kebenaran firman, kata-kata bijak, atau perkataan yang membuat sakit hati orang, bahkan membuat masalah yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Nah, terus hal yang kedua yang tidak bisa kembali seperti semula di sini adalah marah. Dalam Amsal 29 ayat 11, mari kita buka Amsal 29 ayat 11. Yang sudah menemukan sama-sama katakan amin. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Di sini dikatakan bahwa orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Nah, tanpa disadari juga seluruh sifat-sifat jelek, seluruh hal-hal yang buruk, itu semua ada di dalam diri kita. Tetapi Tuhan kasih free will. Gimana kita mau untuk bisa menanggalkan semuanya itu, walaupun sekalipun kita merasa sudah bisa, tetapi di depan nanti pasti akan ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi yang membuat kita marah. Di sini kita harus bisa menyiasati. Seperti tadi saya udah janjian sama tukang, saya mau ke sini. Udah dibilang disuruh datang jam 8 kurang. Aku harus ada pertemuan harusnya aja dari pagi, tapi dia ngomong nggak bisa. Saya WA, ternyata dia ngomong lagi urus burung pak, nanti nunggu. Oke, aku pikir sebentar lagi. Belum selesai pak, burungnya banyak. Oke, dari situ aku merasa haleluya. Segala perbuatan benar, perbuatan baik, apalagi untuk Tuhan, pasti ada harga yang harus dibayar. Satu hal, kita harus bisa meredakan amarah, karena orang bijak itu meredakan amarah. Di sini saya punya cerita. Ada sepasang suami istri yang baru kira-kira 1 tahun menikah di sebuah rumah kecil. Kebahagiaan benar-benar semarak karena suami istri ini baru dihadiahkan oleh Tuhan seorang anak bayi kecil. Nah, sebelumnya dia memelihara seekor anjing. Nah, anjing ini selalu menurut apa kata suami istri ini. Selalu disayang, diajak bermain. Nah, setelah majikannya, yaitu suami istri ini mempunyai seorang anak, ada yang namanya kecemburuan. Itu pasti, walaupun binatang pun kita kasih, pasti ada yang namanya kecemburuan. Tetapi seekor anjing ini berusaha untuk tampil dan membuat yang terbaik. Nah, terus pada suatu saat suami istri ini melihat anaknya sudah tidur, sedangkan harus beli susu, pampers, dan keperluan lainnya. Katakan mereka mau ke minimarket, ya, mau ke minimarket. Nah, terus pesan sama anjingnya, katakan namanya Blacky deh ya. Hey Blacky, tolong jagain ya anak saya. Nah, akhirnya singkat cerita suami istri ini pergi dan pulang membawa belanjaannya. Tetapi di situ pas buka pintu dia kaget, dia terkejut. Ada apa kok berantakan semuanya? Tempatnya yang tadinya rapi, semua berantakan. Terus dia panggil Blacky, nggak ada suara.
makin bingung dan akhirnya dia melihat di lantai ada titik-titik darah berceceran. Nah, terus akhirnya dia melihat Blacky itu ada di samping bayi itu dengan mulutnya penuh darah, badannya penuh darah. Tanpa basa-basi, akhirnya sang suami ambil pentungan, akhirnya anjingnya dipukulin dan mati. Nah, terus tanpa disadari setelah ngangkat bayinya, di situ ada seekor ular. Nah, di situ kita bisa melihat akhirnya suami istri ini menangis dan menyesal karena apa? Anjing yang selama ini benar-benar sayang, nurut, ternyata dia merelakan nyawanya untuk membela anak bayi ini daripada majikannya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu kita ya cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Itu penting karena apa? Segala sesuatu yang kalau kita pakai marah, apalagi amarah, itu nggak menyelesaikan masalah. Karena amarah selalu membuat masalah menjadi besar dan menjadi semakin pelik dan rumit. Tetapi kalau kita mau berusaha bijak, pasti jalan keluar pasti ada, kemudahan pasti ada. Jadi hal kedua yang nggak bisa kembali seperti semula itu marah atau amarah. Terus hal yang terakhir, yang ketiga, di sini adalah waktu. Dalam Mazmur 84 ayat 11, kalau di Alkitab ayat 10 dalam kurung 11 di situ. 84 ayat 11. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, di sini pun waktu untuk kita bergaul intim dengan Tuhan, dengan segala macam kesibukan dari pagi hingga sampai malam, seringkali kita melupakan waktu-waktu kita untuk Tuhan dan juga keluarga. Di sini kita mau melihat bahwa dari bangun pagi, lebih banyak orang yang buka HP, buka WA, buka Instagram, buka TikTok, dan lain sebagainya, dibanding mengucap syukur kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ada suatu cerita, ada keluarga yang kaya raya. Keluarga yang sangat kaya raya. Suami ini, orang tuanya punya anak 1 perempuan. Beliau sering touring kemana aja karena pekerjaannya dan jarang sekali datang. Dan kalau datang pun hanya paling 1 menit 2 menit langsung jalan lagi. Belum tentu ketemu dengan sang anak. Singkat cerita, pas ketemu dengan bapaknya ini, anaknya minta uang tiba-tiba $1.500. Nah, terus sang ayah ini kaget, ngapain kamu minta uang banyak? Ya, yang penting saya mau minta. Emang ada apa? Ya. Terus sang anak ini mengeluarkan uang. Saya udah kumpulin $3.500. Kurang 1.500. Aku pengen beli sesuatu. Iya, beli apa? Papa, digaji 1 jam $5.000. Saya ingin beli waktu Papa. Di sini kita bisa melihat orang tua ini akhirnya hatinya hancur. Yang harusnya dia jadwalnya mau ketemu dengan A, B, C, D, semuanya dia di situ akhirnya hanya berlutut, menangis, memeluk anak itu. Di sini kita mau belajar bahwa beri waktu, kesempatan kita terutama untuk Tuhan dan juga untuk keluarga. Karena dengan segala kesibukan kita, kalau kita nggak ada waktu untuk Tuhan dan untuk keluarga, semua sia-sia. Kita hebat di luar, kita dipuji di luar, tetapi hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan keluarga hancur, percuma, semua sia-sia. Jadi mari kita mau
supaya tiga hal tersebut, yaitu perkataan, marah, dan waktu, yang nggak akan kembali seperti semula. Kita mau supaya apa? Kita jaga perkataan kita. Kita mau menjaga amarah kita. Kita mau menjaga waktu kita bergaul ini dengan Tuhan dan juga keluarga kita. Karena tanpa itu semua, apapun yang kita lakukan, semuanya sia-sia. Mungkin demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus Kristus berkati. Ya, selamat pagi. Masih semangat semuanya ya. Ya. Terima kasih, hari ini hari kedua ya saya baru bisa nongol, tapi puji Tuhan. Kayak apa aja nongol. Perkenalkan, saya Stella dari Pasdipo. Saya ibu dari 3 anak. Anak saya yang pertama kelahiran tahun 97. Mohon maaf, sampai lupa anak saya. 96. Nomor 1 perempuan kelahiran tahun 96. Yang nomor 2 99 laki-laki. Yang nomor 3 tahun 2001. Puji Tuhan, yang 1-2 udah Tuhan berikan pekerjaan. Yang terakhir ini kemarin sidang sempro, sedang menyelesaikan skripsi. Saya mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini beberapa bulan ke depan nanti selesai. Kalau tadi kan saya diminta sampai misioner bilang, Bu Stella memberikan kesaksian. Waduh, banyak semua kesaksian Tuhan, yang mana ini gitu. Tapi kadang-kadang saya nggak bisa cerita karena Tuhan tuh, ya kita memang selalu menyaksikan Tuhan dari hari ke hari. Apa yang Tuhan berikan ke kita kan luar biasa. Saya sampai saat ini masih di sini mengikut Tuhan Yesus. Bagi saya itu berkat yang luar biasa. Saya selalu begini, oh Tuhan, kalau tidak ditangkap Tuhan, mungkin saya udah di neraka dari kemarin-kemarin. Karena saya pernah mengalami suatu saat yang saya tuh udah kehilangan harapan begitu. Tapi yang saya tidak akan ceritakan di sini. Tapi ya tadi ada satu sedikit mengusik saya akan ceritakan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu luar biasa. Saya pernah mengalami yang goncangan batin saya itu yang luar biasa tuh, dalam arti anak saya yang nomor 1 tuh sakit, sempat sakit tuh seperti tipes. Anak saya tuh biasa waktu itu tipes bolak-balik itu hal biasa gitu ya. Tapi suatu saat anak saya tuh pagi-pagi tuh udah muntah-muntah. Dia udah beberapa kali ke dokter. Saya ingat saya tuh udah entah 2 atau 3 kali ke dokter, nggak sembuh, tipes gitu. Terus pagi-pagi itu hujan gitu, dia bilang, "Mah, udah nggak sanggup," gitu kan. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Kenapa saat itu saya nggak rumah sakit? Maksudnya saya masih udah ini sakit biasa. Yang kedua, asuransi anak saya juga waktu ada asuransi nggak diteruskan, asuransi kesehatan nggak punya, pas duit juga nggak ada gitu. Kebetulan papahnya anak-anak ini sudah dipanggil Tuhan beberapa dulu tahun yang lama gitu kan. Nah, pas anak saya masuk rumah sakit ini, kebetulan ya saya punya adik-adik yang secara finansial bagus ya. Jadi oke lah masuk rumah sakit yang terbagus gitulah, yang bagus gitu, swasta bagus. Nah, dari 1, 2, 3, 4 hari, yang pertama mungkin pratipes, masuk ke tipes. Saya udah agak deg aja, ini panas kok tinggi sekali gitu kan. Karena saya tahu, saya pernah anak saya yang paling kecil pernah DBD. DBD itu orang kalau panas tinggi takut DBD ya. DBD itu bukan sembarangan panas, kalau Bapak Ibu tahu ya. Kalau panas tinggi, kasarannya kita kompres, kita tempel, itu kering lagi. Nah, itu kita mungkin tahu tanda-tanda, mungkin harus kita berpikir anak kita bukan demam biasa, mungkin harus dicek. Ini secara bukan kita akan percaya Tuhan, tapi secara kesehatan ya. Kita lihat ada bintik-bintik enggak, sudah panasnya sudah 3-5 hari belum. Nah, anak saya bener aja nih kena ada DBD. Trombos itu turun dari 175 udah turun gitu ya. Saya ingat anak saya dulu yang kecil waktu itu pernah DBD itu sampai shock. Sampai harusnya kan trombosit itu sekitar normal tuh 150 sampai 300. Anak saya waktu itu sampai hanya 14-an ribu harus tambah darah gitu. Nah, udah shock aja ini anak saya udah turun pada saat dia ada diare, ada tipes, ada tambah DBD gitu kan. Di situ udah sampai lemes gitu tuh, otak saya udah macam-macam nih. Iblis itu berbicara udah macam-macam nih. Nah, mati ini bisa anak lu nih. Apa otak saya udah macam-macam karena udah anak saya tuh udah lemas gitu. Sampai saya pun juga bicara anak saya udah berserah pada Tuhan. Apapun yang terjadi,
ini karena kehendak Tuhan. Mungkin anak saya takut gitu. Pernah dikasih angka orang apa itu nggak percaya kan? Percayanya hanya medis gitu kan. Akhirnya gini, mau pengen sembuh mah gitu ya udah selain dari rumah sakit masih minum. Nah di situ kita berdoa, udah kita mengandalkan doa walaupun di rumah sakit bukan nggak percaya medis. Itu sudah sampai orang kan sakit mungkin 3, 4. Saya ingat banget itu udah sampai 5 hari, 6 hari, 7 hari. Anak saya tuh panasnya tinggi, perutnya bengkak sampai di USG. Di USG tuh saya ikut masuk, dicek itu bersih nggak ada apa-apa gitu kan. Bersih gitu nggak apa-apa. Tapi ini demam. Terus akhirnya puji Tuhan kan trombosnya naik itu. Biasanya kalau trombosit naik, kondisi membaik. Itu enggak, panas itu tetap stuck 39-40. Sampai saya ingat Miss Yohana juga datang ya Miss ya. Kita pujian doa udah kita hanya pujian aja sakit pujian gitu sampai satpam hampir mendatang gitu kan udah kita nggak peduli ya kita pujian kebetulan saya bertiga anak saya tambah Miss Yona kita pujian nggak ada Miss juga anak saya kita selalu puji-pujian gitu akhirnya dokter spesialis ahli dalam namanya dokter Devi itu rumah sakit Bakti Uda waktu itu Bu ini nggak ditemukan sakitnya apa coba dirujuk ke Fatmawati, tapi bukan Fatmawati yang biasa, Fatmawati yang swastanya Bu, gitu dalam hati saya, wah ini duit juga nih gitu, tapi bagi saya oke lah nggak apa-apa, saya pindah itu sudah 8 hari di Bakti Uda gitu kan, saya pindah ke Fatmawati, tapi sebelum ke Fatmawati itu kan dicek semuanya. Nah anak saya di situ mungkin di antara saya belajar juga dari iman anak saya. Di situ saya kan sudah pikirannya anak sehat gitu ya, Bapak Ibu ya. Dokter berdoa juga udah, tapi secara medis ya apa kita arahan dokter kita kasih tahu, Bu kita cek nih siapa tahu nih imunnya nggak bagus. Emang benar ternyata dari hasil cek juga ada agak sedikit kecenderungan anak saya tuh ada yang sakit imun begitu, tapi itu bisa belum mastiin. Nah suatu saat saya sama anak saya tuh kontrol ke sana, tadinya mau diperiksa gitu ya, datang ke dokter, kita tanya dokternya, dok ini anak saya perutnya besar, dalam beberapa minggu ini kalau tidak salah 8 kilo turun berat badannya. Dan panas tuh masih tinggi itu loh maksudnya. Kalau nggak panas mungkin kita nggak terlalu khawatir ya gitu, panas gitu. Dokternya nggak banyak bicara itu. Cuma ngasih kertas, terus dia bilang, nanti lab Bu, cek lab. Nah saya kagetnya apa Bapak-Bapak Ibu? Kalau hanya yang dicontreng satu tuh nggak apa-apa Bu ya. Itu semuanya dicontreng. Karena saya pikir kan itu duit nih. Misalkan nih 1 juta, 2 juta. Itu bukan hanya 1 juta saya pikir. Karena ada yang imun aja tuh satu tes itu waktu itu aja udah berapa juta dalam arti. Satu lembar tuh nilainya berapa. Kalau saya pikir oke lah duit mungkin kalau ada yang bisa ngutangin. Tapi bagi saya pikiran kita anak saya punya iman yang luar biasa. Justru imannya lebih besar dari saya saat itu. Kalau saya mikirnya juga memang nggak ada uang sih. Jadi kita hanya memandang kertas. Cuma karena ada yang saudara gitu istilahnya mau yaudah nggak apa-apa tes aja gitu kan. Soalnya bilang berapa duit ini mah gitu kan. Udah kita imani saja lah. Kita doa nggak mau dirawat lah mah. Nggak mau periksa lagi mah gitu. Kita doa sama Tuhan Yesus gitu. Udah kita imani saat itu. Ya sudah. Kita berdoa sama Tuhan aja nak ya. Walaupun nggak langsung perut kempes, langsung turun nggak gitu kan. Perlu iman gitu. Jadi situ akhirnya saya sama anak-anak selalu berdoa. Puji-pujian, lambat laun mungkin nggak merasa ya. Karena mungkin tidak langsung drastis sembuh. Tapi puji Tuhan sembuh. Dari situ kita belajar bahwa berkat Tuhan itu tuh bukan hanya kesehatan, bukan hanya jabatan, apalagi uang. Kan kita tahu kan kalau bagi Tuhan itu kita tuh berkat itu Tuhan sudah sediakan. Mana makan, minum, sandang, papan itu mungkin berkat Tuhan yang pernah saya dengar itu receh dari Tuhan. Karena berkat Tuhan itu akan keselamatan. Jadi ya tadi firman tadi 2 firman yang luar biasa tadi ada sedikit yang saya tangkap memang ya kita harus mensyukuri apapun yang Tuhan kita berikan kepada kita, kelebihan, kekurangan atau apapun ya kita selalu ucapan syukur, tapi jangan hanya untuk kita sendiri. Kita tularkan kepada orang lain, kita berikan kabar sukacita, Tuhan memberikan yang luar biasa untuk hidup kita, itu lewat hidup kita. Kalau kita hidup baik, orang lain tuh akan tahu. Orang itu nggak tahu semuanya, kadang-kadang nggak enaknya di hidup saya gitu. Jadi orang taunya kok enak, anaknya bisa sekolah, bisa dapat anak saya nomor 1 di UI gitu kan, yang 2 di IPB, yang 1 masih negeri juga gitu kan. Kok kayaknya enak-enak semua gitu, nggak ngeluarin duit banyak. Terus
beasiswa semuanya, terus enak gitu kan. Tapi orang tidak melihat itu. Tapi ketika orang tahu itu, biarlah mereka tahu bahwa kita itu dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, saya yang ingin bagikan, hari ini saya sebetulnya hati saya tidak sedang baik-baik saja. Dalam arti, kalau tadi ada yang mengatakan saya lagi perjalanan Depok, Cirebon, Bandung, Cimahi. Keluarga saya ada yang sakit gitu, adik kandung saya ada yang sakit, mungkin tidak perlu saya jabarkan di sini. Tapi di situ saya satu yang akan saya ceritakan di sini, bahwa apapun dalam hidup, badai, angin, pelangi di hidup kita, ketika berjalan sama Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan baik-baik saja. Maksudnya kalaupun itu buruk, ya kita kan harus menjalani. Ya kita bisa menjalani bersama Tuhan, bisa melampaui bersama Tuhan. Jadi intinya kita mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Ketika apapun yang terjadi, kita masih bersama Tuhan. Itu kita nggak perlu yang khawatirkan yang berlebihan, khawatir wajar. Tapi yang kita belajar, saya sendiri juga masih belajar. Sampai sekarang tuh saya sering dari Bapak Ibu, dari cerita, dari kesaksian banyak-banyak, saya belajar, oh iya kita belajar untuk bersyukur dulu, menyerahkan diri sama Tuhan, karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu lebih indah, lebih baik. Dan yang saya ceritakan tadi, bagaimana anak saya di luar sana tuh banyak yang ada yang tidak selamat ya, karena waktu di rumah sakit. Tapi anak saya puji Tuhan kuat, sehat. Waktu itu habis itu dapat pekerjaan, tiba-tiba dapat pekerjaan ke Malaysia. Terus dia bisa beberapa pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang saya pikir bisa menghidupi dirinya atau malah keluarganya. Di situ saya tahu bahwa yang saya pikir dulu saya akan kehilangan dia pada saat sakit, justru Tuhan pakai lebih luar biasa. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan kesaksian saya ini bisa membawa berkat buat yang lain. Terima kasih. Pasukan Aijaman. Siap, kuat, terobos. Sekali lagi. Pasukan Aijaman. Siap, kuat, terobos. Bersatu di bumi, bersatu di sorga. Yes, yes, yes.